Arema pecat Sinteyong, strategi Indra Syafri cuma kelas ASEAN, bukan Asia. Tonton siaran ulangnya, gas di Jalalai. Garuda Muda lagi-lagi tumbang, kali ini di tangan Suriah U20. Kalahan ini jadi yang kedua beruntun buat Indonesia di turnamen, bikin publik mulai gerah. Setelah euforia juara Piala AFF, permainan tim asuhan Indra Syafri sekarang malah kelihatan buntu dan minim ide. Lini tengah nggak kreatif sama sekali, apalagi tanpa Welber Jardine yang biasanya jadi motor serangan. Padahal sejak November 2024 kemarin, tim ini udah tise jauh-jauh ke Jepang, tapi hasilnya masih gini-gini aja. Permainan masih nggak maksimal, aliran bola berantakan, dan serangan sering mentok di final third. Nggak heran kalau mulai ada yang bilang waktunya ganti pelatih nih. Sebentar lagi Piala Asia dimulai sob. Kalau performa begini terus, mimpi besar buat tembus panggung dunia bakal tinggal cerita. Jadi masih percaya sama Indra Syafri atau harus ada perubahan sebelum semuanya? Ya kalau saya sih masih percaya lah, karena ini baru tahap uji coba. Dan juga turnamennya turnamen mini saja. Jadi saya pikir mungkin ya Coach Indra belum mengeluarkan semua strateginya dia, dan dia masih mencari gambaran-gambaran yang pas, strategi yang pas untuk diterapkan nanti pas Piala Asia U20. Karena kalau misalkan dia kasih keluar semua strategi untuk ya piala ya mini-mini seperti ini, turnamen mini seperti ini, ya mudah terbaca nanti timnas U20 di sana. Ya terlepas dari Coach Indra itu TC-nya di Jepang, TC-nya di Korea Selatan, dan di uji coba ini hasilnya buruk, ya kita ya maklumi saja ya, maklumi saja. Mungkin Coach Indra belum dapat racikan yang pas untuk timnas U20, dan bisa jadi racikan yang pas itu ada nanti di Piala Asia U20 pas eventnya berlangsung ya. Kita positive thinking saja lah, jangan kita bilang pecat. Kasihan juga kalau pecat. Siapa yang mau latih timnas U20? Siapa coba ya? Yang tahu komen. Siapa mau ganti? Siapa? Tidak ada. Dia yang paling hebat sudah. Untuk kelompok umur. Kan begitu. Lu pelatih lokal lu aman. Wah ini timnas U20 mainnya ancur-ancuran, tapi pelatihnya pelatih lokal ya aman-aman aja. Pengamat bola yang biasanya nyerang timnas itu pada diem. Bung Toel, Bung itulah pokoknya pengamat bola yang biasanya jelek-jelekin timnas, nyerang timnas, tapi sekarang pada diem. Padahal timnas U20 sekarang itu mainnya ampas banget. Coach Indra Syafri itu, ini timnas TC itu udah setengah tahun lebih, tapi mainnya kayak gitu anjir. 90 menit main tengah kosong, ada yang pegang bola pada ngejauh, ujung-ujungnya balik lagi ke belakang. Udah dari belakang nyerang di sisi kiri atau enggak di sisi kanan, udah gitu passing ke depan, bolanya nggak nyampe, akurasi passingnya jelek. Jangan kan mau masukin, mau passing nih, ngumpan sampai kontrol bola, anjir ancur-ancuran. PSSI ini nggak ada niatan ganti pelatih apa gimana? Semua pasti minta ganti pelatih itu. Mereka bilang supaya ya jangan ya seperti Coach STY kan gitu. Cuma begini teman-teman, kasih kesempatan dulu lah sampai Piala Asia. Nanti pembuktiannya di Piala Asia. Nah kalau kita lihat pengamat-pengamat ini mungkin mereka tidak mau nonton U20, mereka fokusnya ke senior gitu. Tapi menurut saya U20 ini mereka awal untuk yang melangkah ke yang lebih tinggi lah. Maksudnya mereka ini di usia U20, maksudnya di taraf U20 itu mereka akan dipersiapkan kan. Mereka akan diproyeksikan nantinya bisa ke U23, ke U22 atau bisa ke senior. Nah, mereka harus dipersiapkan di sini. Nah, kalau dasar-dasarnya saja mereka yang masih amburadul ya agak berat mereka untuk ke sana gitu maksudnya. Tapi ya ini menjadi catatan juga buat Coach Indra Syafri, karena memang secara permainan kita kalah jauh dan kita tidak bisa kuasai bola. Nah yang aneh menurut saya di sini, ketika kita itu tertinggal kemarin waktu lawan Yordania ya, kalah 1-0 dan tadi malam kalah 2-0 ya kan. Jadi total dari 2 pertandingan itu kita kebobolan 3 gol. Nah di saat kita kebobolan ya, ini masih sempat-sempatnya pemain U20 ini harus back pass ke belakang gitu. Itu yang membuat saya kok bisa seperti ini. Padahal kita posisinya tertinggal, harusnya nyerang mati-matian. Mau lawan itu dia bertahan bagaimanapun juga, ketika kita kewalahan dalam membongkar pertahanan lawan, saya pikir kita harus punya rencana lain gitu. Ini malah back pass long ball ya jatuh di kaki lawan. Itu yang membuat kita bosan dan akhirnya mereka kerepotan sendiri gitu. Ya ampun, kalah maning. Kepriwek ya. Kalah loro kosong. Mumet ndase nyonge. Mumet. Kalah loro kosong.
Wingi kalah 1-0, saiki kalah 2-0. Menurutmu sing nonton iki mau kepiye? Adik-adik U20 permainane. Ancor. Komeno. Menurutmu kepiye? Soalnya aku yo ora nonton iki mau gore entuk info full time tek wis ngerti-ngerti 2-0, mang 1-0. Kalah maning son. Ya wis ya, ngono wae. Tak enteni komenmu. Memang permainannya hancur, apalagi si Manaf itu pemain nomor 11 kalau saya tidak salah tadi malam, dia yang bikin hancur kita punya tengah, kita punya belakang, karena dia ada di mana-mana itu pemainnya Surya itu. Nah di sini kita punya pemain-pemain belakang ya kewalahan semua gitu. Pokoknya hancur lah. Tidak seperti ya, timnas senior. Mungkin kita terbiasa dengan menonton timnas senior, tiba-tiba nonton timnas dengan ya di kelompok umur dengan pelatih lain. Nah, kita jadi membanding-bandingkan dengan pelatih timnas senior gitu. Tapi kan menurut saya sekali lagi ini opini pribadi teman-teman. Nah, mereka ini kan dia akan dipersiapkan. Jadi mau tidak mau suka tidak suka ya mereka harus bermain bagus gitu. Supaya nanti ketika mereka diproyeksikan ke level-level yang lebih tinggi mereka sudah siap gitu. Nah, ini percuma TC jauh-jauh tapi ya kita seperti kembali ke setelan pabrik gitu. Hanya over di tengah, kemudian kembali ke belakang, langsung long ball. Pokoknya tidak ada kombinasi serangan. Itu yang membuat kita, kok bisa ini TC jauh-jauh ke Jepang, TC jauh-jauh ke Korea Selatan, tapi pulang-pulangnya mainnya seperti ini. TC atau apa ini? Ini gini guys, lawan Jordan kalah, lawan Syria kalah. Kayaknya pelatih timnas 20 kita nggak bisa bahasa Indonesia deh. Jadinya timnas kita kalah karena gak ngerti arahan dari pelatih. Ya kan? Iya, banyak juga yang komen gitu. Ini kayaknya timnas U20 kalah karena Coach Indra tidak mengerti bahasa Indonesia atau tidak bisa berbahasa Indonesia, makanya komunikasinya tidak bagus. Nah ini kan sarkas-sarkas dari Coach STY lah dengan isu-isu yang beredar selama ini. Mereka bilang kenapa STY dipecat ya gara-gara komunikasi gitu kan, karena kalahnya timnas senior itu karena kurangnya komunikasi akhirnya dipecat. Mungkin bisa jadi timnas U20 pun begitu, kurangnya komunikasi. Kalau ingin menjadi raja di Asia, minimal jadi juara Asia dulu. Itulah yang diucapkan legenda Malaysia. Legenda timnas Malaysia, Safe Sali, punya pandangan menarik soal Piala AFF. Meski sering dianggap tak relevan karena tak masuk agenda FIFA, Safe menilai turnamen ini tetap penting untuk negara Asia. Menurutnya, Piala AFF adalah langkah awal untuk negara-negara bersaing di level Asia. Thailand dan Vietnam sudah beberapa kali juara. Untuk bisa sehebat mereka, kita harus jadi raja Asia Tenggara dulu, ucapnya. Bagi Safe, fokus di Asia Tenggara adalah kunci sebelum melangkah ke pentas dunia. Ya terus Thailand dan Vietnam sudah sampai di mana ya kan? Apakah mereka punya prestasi yang cukup bagus di level Asia? Kan tidak juga. Karena tidak ada relevansi antara Piala AFF dengan ya level Asia gitu. Piala AFF ini kita hanya regionalnya ASEAN gitu. Tidak penting juga mau kita juara 100 kali Piala AFF, tapi kalau kita tidak berkembang di Asia ya kan percuma. Karena beda, regionalnya berbeda. Percuma kita jago kampung, tapi giliran kita merantau keluar, kita jadi bulan-bulanannya orang di sana, tempat kita merantau kan percuma gitu. Jadi ya menurut saya tidak penting-penting amat AFF ini gitu. Karena kan kita hanya regional Asia Tenggara saja. Nah ini kecuali kita ada banyak negara kemudian persaingannya ketat, semua tim di situ tim kuat. Ini kita lawannya siapa? Myanmar, lawannya Laos, lawannya Timor Leste, ya kan? Malaysia lawannya juga. Jangan kan itu, Malaysia kemarin itu hampir dikalahkan sama Timor Leste, ya kan? Nah itu apa yang mau dilihat dari situ? Kan gitu. Kalau kita lihat lagi ke Piala Asia atau katakanlah level yang lebih tinggi di Asia kan itu jauh, negaranya kuat-kuat, persaingannya lebih kuat. Jadi ya tidak penting juga nih AFF karena memang persaingannya kecil di situ gitu. Ya tidak terlalu sebagus atau sehebat sewah di Piala Asia atau level-level Asia kan begitu. Jadi kalau Safi Sali punya pandangan seperti itu menurut saya itu pandangannya dia. Tapi kita orang Indonesia menurut kita ya walaupun kita belum juara AFF ya. Tidak terlalu penting juara AFF gitu. Karena mau kita juara 100 kali pun Piala AFF ya tidak penting di level Asia gitu. Tidak ada gunanya. Apa yang perlu dibanggakan dari AFF kan gitu. Ngapa harus Sintayong? Karena kalau bukan Sintayong mainnya muter-muter, itu main bola apalagi cari angin. Terus ya kadang gue perhatiin nih, strategi timnas itu bentuknya huruf U. Dari tengah
dikasih ke sayap kiri, dibalikin lagi ke tengah, dibalikin lagi ke kanan. Kalau misalnya ente mau pakai strategi huruf U, mending kita U-turn aja, putar balik dari turnamen itu, udah pulangin semuanya. Gua tambah lagi nih ya, gue sering lihat yang namanya strategi timnas itu menggeser arah serangan, tapi terlalu sering dia digeser, itu main bola apalagi main Tinder. Nih kalau maksud gue strateginya cuman geser-geser, mending digeser aja pelatihnya gitu, diganti sama yang baru. Terus ada yang lebih parahnya lagi, kalau misalkan bola udah sampai depan, pasti sering banget dibalikin ke belakang untuk cari ruang, tapi ruangnya nggak dapat, akhirnya terus dibalikin ke belakang sampai kiper. Itu main bola apa kebelet tipis ke belakang terus? Kan gue bingung ya. Mungkin kekalahan 0-2 dari Suriah ini adalah bagian support timnas untuk mendukung pemerintahan Bapak. Oke gas, nomor 2 orang gas, mungkin aja, tapi maksud gue jangan tiap hari evaluasi gitu, karena kan misalnya kalau lu karyawan evaluasi terus, ya lebih baik dipecat nggak sih? Betul. Kalau evaluasi tiap hari mending dipecat gitu, karena bosan evaluasi terus ya. Timnas U20 lagi-lagi kalah. Ini gue ambil dari video, bukan dari sosial. Gue sebenarnya pengen ambil dari sosial media timnas, tapi gue rasa nggak bakal diupload ya. Jadi gue ngambil dari video aja lah. Ya, ini adalah laga kedua dari Timnas 20 di Mandiri Challenge Cup, dan kalah 2-0. Kemarin kalah 1-0 lawan Jordan, lawan 10 pemain Jordan. Kali ini lawan 11 pemain Suriah, kalah 0-2. Dan ada beberapa pemain yang dirotasi, but secara permainan kalau gue bilang jauh lebih hancur-hancuran daripada kemarin. Duh, pusing gue ngeliat mainnya. Betul. Dan kita tahu semua bahwa strategi dari Coach Indra Syafri adalah mengandalkan sayap, tapi sayap tidak berjalan sama sekali di pertandingan kali ini. Crossingnya juga nggak ada yang nyampe, nggak ada yang bagus. Lalu sirkulasi bola sangat lambat, pemain tengah kebingungan. Kayak ada pemain keturunan dari tengah, tapi ya gue nggak ngeliat bagus-bagusnya sama sekali. Ada nomor 27 atau nomor berapa gitu. Nah ini nih, yang ini nih. Kayaknya pemain keturunan deh, tapi pemainnya hancur-hancuran. But ya, kembali lagi, ini masih laga uji coba. Ya, kita harus positive thinking. Kita harus mencoba positive thinking dan memberikan kesempatan nanti. Kita lihat di Piala Asia U20. Dan lawan India nanti di pertandingan terakhir harus bermain jauh lebih baik lah, karena harusnya secara kualitas kita di atas India. India kalah 6-1 lawan Suriah, tapi bisa cetak gol lawan Suriah. Kita nggak bisa cetak gol sama sekali. Ya sudahlah, pusing juga ngeliatnya. Nah, dari Indonesia lawan Suriah tadi malam itu sepertinya tidak ada pemain keturunan atau pemain naturalisasi, tidak ada di U20. Terakhir itu kan Jan Sraven tuh masuk di babak kedua, itu pun di menit ke-60. Nah, ini yang bikin jengkelnya, ini sudah tahu kita kalah secara postur, kita kalah tinggi, ini masih crossing, akhirnya jatuh di kakinya pemain Suriah. Sudah tahu pendek masih main crossing. Itu yang bikin kita akhirnya jadi maki-maki kan. Jangan heran kalau timnas Indonesia akhirnya kalah lagi malam ini guys, melawan Suriah. Ya, timnas Suriah akhirnya menang dalam pertandingan malam ini dengan skor akhir 2-0. Dimana di babak pertama Suriah berhasil mencetak 1 gol, dan di babak kedua 1 gol lagi guys. Menurut aku pribadi, permainan timnas Indonesia U20 malam ini sama aja dengan pertandingan pertama saat melawan Yordania. Skema nggak jelas, finishing nggak ada, pemain masih banyak yang bingung. Dan bahkan dalam menentukan satu keputusan, ketika salah satu pemain timnas Indonesia memegang bola, itu pun masih bingung guys. Jujur kalau kayak gini kita main di Piala Asia besok, udah dipastikan kita bakal babak belur di Piala Asia U20 besok, karena masih sangat jauh dari ekspektasi yang kita bayangkan. Ya, dengan hasil ini artinya ini adalah kekalahan kedua timnas Indonesia U20 dalam mini turnamen Mandiri Cup Series 2025. Dan timnas Indonesia menyisakan 1 pertandingan lagi guys, melawan India di hari Kamis besok tanggal 30 Januari 2025. Dan aku bisa jamin kalau timnas Indonesia U20 masih bermain seperti ini, aku bisa jamin guys, besok melawan India adalah kekalahan ketiga untuk timnas Indonesia U20. Karena kesimpulannya, permainan kita masih jauh dari harapan. Kalau menurut kalian apa nih yang salah dari timnas? Jangan kalah lagi dong. Masa kalah terus, setiap bermain kalah terus? Jangan dong, iya kan? Malulah. Harusnya menang, kan begitu. Cuma dari permainan, ya itulah.
Harusnya kan sudah ada sedikit perkembangan. Lagian kan India juga kalau kita lihat tidak masuk Piala Asia, harusnya jor-joran lah di situ, hancur-hancuran lah di situ. Harusnya setidaknya menang lah. Ini kita sudah main di kandang di depan supporternya kita sendiri, kalah lagi 2 kali itu. Bahkan di pertandingan pertama lawan 10 orang pemainnya Yordania itu kalah lagi kita, tidak bisa cetak gol. Kacau. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal timnas U20 yang akhirnya kalah 2 kali secara beruntun di turnamen mini lah, Mandiri U20 Challenge Series. Jadi ada 4 negara, ada India, ada Suriah, ada Yordania, dan kita Indonesia. Nah ini untuk persiapan timnas Indonesia U20 ke Piala Asia nanti. Nah, jadi secara permainan memang kita kalah jauh, dan ya dari semua posisi lini tengah, lini belakang, kemudian mungkin ya masih mendingan lini belakang. Lini tengah dan depan itu saya pikir ya hancur-hancuran. Ini menjadi bahan evaluasi seharusnya, dan juga ya mereka tidak mampu untuk manfaatkan ya yang ada di lapangan lah. Dan ketika satu orang pegang bola, ya yang lain itu kebingungan. Seharusnya kan sebelum pegang bola atau sebelum diumpan atau mau mengumpan kan kita sudah tahu rencananya bola ini akan kemana dan akan dibuat apa kan gitu. Tapi itu sepertinya tidak ada di pikirannya pemain-pemain ini, dan mereka ya bermain ya amburadul gitu. Itu yang membuat kita berpikir kalau ya jangan sampai Coach Indra ini strateginya biasa-biasa saja gitu, atau anak asuhnya yang tidak menjalankan game plan-nya Coach Indra. Tapi apapun itu saya pikir ya hasilnya kita kalah terus. Ya semoga lawan India jangan kalah lagi, harusnya menang. Kita kalau kalah terus ya bosan juga lihat permainannya yang monoton begitu kan, tidak ada perkembangan ya kan. Harusnya lawan India kita bisa menang lah. Oke teman-teman, jadi sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.